Gini Pak Menteri, yang tadi dua usulan kami apakah sepakat Pak Menteri? Kalau sepakat biar kita masukkan ke kesimpulan. Silakan Baik, Pak Menteri. Silakan ditanggapi langsung. baik, Ketua dan pimpinan, khususnya Pak Bambang, saya senang sekali hari ini kok rapat saya kali ini berbeda dengan rapat sebelumnya. Saya senangnya karena kita mempunyai kesamaan pandang terkait dengan penataan tata kelola pertambangan kita, khususnya supply and demand. Sekarang harga batu bara dunia itu anjlok. Total konsumsi batu bara dunia itu kurang lebih sekitar 8 sampai dengan 9 miliar ton. Ya Pak Dirjen. Tetapi yang beredar, yang diperjualbelikan itu tidak lebih dari 1,3 miliar US dollar. 1,3 miliar ton. 1,2 sampai 1,3. Indonesia itu memproduksi batu bara ekspor itu di angka 600 sampai 700 juta ton. Artinya hampir 50% batu bara dunia yang beredar yang disuplai itu dari Indonesia. Akibat RKAB jor-joran yang kita lakukan bersama. Saya mengatakan ini jor-joran. Akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh. Penambang yang punya tambang harganya, mohon maaf, sangat susah. PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Boksit pun demikian. Jadi kami sangat mengapresiasi eh, keinsafan kita bersama. Ya, ini keinsafan kolektif dalam rangka melakukan penataan kembali terhadap tata niaga mineral batubara kita. Dan Ketua, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bambang dan seluruh teman-teman. Ya, Ada dua Bambang nih Pak ya. Menteri. Karena Pak Bambang Haryadi, Oh ya. Biar spesifik gitu. ya karena saya harus gentle kalau Oh saya. ya, ya, oke. Saya orangnya gentle aja. Kalau bagus, kita apresiasi dong. Kenapa harus ragu untuk mengapresiasi orang yang memang baik dalam berpikir dan baik juga dalam bertindak? Nah, itu. Itu. Tapi tadi malam saya pikir sehat. Jadi menyangkut dengan RKB, Pak. Memang kita ini kalau kita memotong membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, maka kita lakukan. Tapi mulai hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi 12 untuk kita buat RKB per tahun. Nah ini, mohon maaf dengan RKB per tahun, ini kita akan memotong RKB. Supaya kita harus tahu antara kebutuhan dalam negeri, luar negeri, dan produksi. Jadi kalau besok ada pengusaha yang datang ngeluh-ngeluh sama bapak-bapak, kenapa RKB kami dipotong? Ya bapak-bapak jangan sampai kembalikan itu salah SDM lagi ya. Ya kan ini kita harus konsekuen ini. Kita harus konsekuen. Jadi Pak Bambang saya terima kasih. Dan di dalam rapat ini juga kita akan melakukan evaluasi secara ketat terhadap RKB. Nggak boleh lagi ada main-main supaya apa kita jaga harga batu bara dunia, kita juga jaga pendapatan negara dan keuntungan dari perusahaan. Menyangkut dengan pengawasan ketat di kawasan industri, jujur aja, saya kemarin turun ke lapangan, itu benar itu. Kita tidak bisa mengawasi antara smelter dengan tambang yang cuma jaraknya 2 kilo. RKB itu kan dicek berapa volumenya itu kan ketika di pengapalan.
sekian ton masuk. Tapi kalau yang langsung-langsung, siapa yang jaga mereka? Nah, dengan Dirjen Gakum yang ada, tugasnya 24 jam untuk mengecek. Jangan RKB dikasih 10 juta, dia produksi 15 juta. Ini yang terjadi kan? Ini teman-teman Komisi 12 tanpa memberitahukan saya pun sudah saya paham. Karena saya dulu mantan pengusaha barang itu. Jadi agak sedikit paham. Tapi saya dalam konteks yang baik. Karena saya dulu waktu jadi pengusaha, insya Allah baik-baik semua. Tapi yang kelakuan-kelakuan begini pun penciuman kita sampai. Sampai penciuman kita. Jadi lewat Dirjen Minerba, saya akan mengevaluasi seluruh smelter, industri yang berimpitan dan langsung RKB-nya tambangnya di situ. Jadi besok-besok bapak-bapak saya mau ajak bapak-bapak kunjungan kerja sama-sama saya. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan kita harus sepakat juga bahwa siapapun di belakangnya, kita tidak usah pusing karena ini tujuan negara. Maruah negara yang kita harus taruh di depan. Jadi Cocok. kami akan pakai ini. Ya. Jadi nanti Pak Dirjen Gakum, kalau memang dia melakukan pelanggaran, kita akan tindak sesuai dengan volume, kualitas, dan banyaknya pelanggaran yang dia buat. Supaya apa? Negara ini jangan dipermainkan oleh pengusaha. Nggak boleh pengusaha mengatur negara. Tapi negara juga nggak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Kita harus sama-sama membutuhkan, harus clear and clean. Negara butuh pengusaha, pengusaha butuh negara. Harus sama-sama. Demikian, Baik, Pak pimpinan. Menteri. Makasih. Ini ada aspirasi terakhir nih dari Pak Arif. Silakan. Baik.